We both go to jail. Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan lanjutan series berjudul The Blacklist season kelima. Disclaimer, bagi kalian yang baru mengikuti series The Blacklist, saya sarankan untuk menonton dari episode 1 terlebih dahulu dan playlist ada di card pojok kanan atas. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh Reddington yang sedang membanggakan koinnya kepada Dembe. Ia mengatakan bahwa dirinya sangat suka mencari koin langka seperti itu karena Reddington menyukai teka-teki dan misteri dalam pencariannya. Lalu tak lama kemudian mobil Reddington ditabrak dari samping. Setelah mobil Reddington terbalik, seorang pria tiba-tiba menghampiri mobilnya yang sudah terbalik, selalu mengambil koin milik dari Reddington. Dengan keadaan setengah mata yang buram, Reddington melihat bayang-bayang itu pergi meninggalkannya. Dan inilah Abraham Stearns, blacklister nomor 100 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Kemudian scene bergerak kepada Kin yang sedang mengambil potongan kaca yang tertancap di dalam perutnya. Lantas ia dengan segera membersihkan mayat dari pria gendut itu. Kemudian ia mendengar ketukan dari anggota MPD yang ingin menerobos masuk ke dalam kamar. Tetapi beruntungnya polisi itu mendatangi TKP lain dan meninggalkan Kin. Di lokasi hitam, Reddington menceritakan nasibnya yang telah terkena musibah, yaitu ia baru saja dirampok dan lalu ia menjelaskan bahwa dirinya telah kehilangan koin Linlon 1943. Koin itu merupakan koin yang sangat langka yang telah ia bebaskan dari Grayson Blaze. Dan sekarang Reddington membutuhkan bantuan dari wrestler untuk mencari pria yang telah mencuri koin miliknya. Masih di lokasi hitam, kali ini para agen mendapatkan suasana yang cukup berbeda karena yang menjelaskan target mereka adalah Reddington. Ia mengatakan jika pria yang mencuri koinnya terbiasa untuk membunuh. Ia juga memberitahu dari 4 koin yang dicetak pada 1943 itu terdapat kode yang bisa menunjukkan cadangan uang negara yang telah hilang. Pencuri itu melakukan 3 penyerangan terencana kepada orang yang memiliki koin tersebut, sehingga ia hanya membutuhkan 1 koin lagi untuk menyempurnakan rencananya. Sehingga mereka harus segera menemukan 1 koin lagi sebelum sang pencuri mendapatkannya terlebih dahulu. Ara menjelaskan koin itu berhasil ia temukan di Universitas Pennsylvania karena pemilik lamanya yang memenangkan lelang baru saja tewas dan memutuskan untuk mewariskannya ke universitas. Kembali ke lokasi hitam, Ara mulai menyebut Kin dan menceritakan jika Reddington memberi tugas kepada para agen kasus yang cukup menyenangkan untuk memburu koin tersebut. Namun Kin tak terlalu memikirkan hal itu karena dirinya ke lokasi hitam hanya untuk mengambil beberapa berkas. Di sana Kin mulai memotret berkas yang menunjukkan tentang cairan asam. Ia cukup terkejut ketika dirinya dihampiri oleh Aram yang menceritakan kembali bahwa wrestler dan Samar sedang mencari koin Reddington. Tetapi Kin kembali menegaskan bahwa dirinya ke sana bukan untuk kembali bertugas. Lalu Kin mulai menerima telepon dari detektif Singleton yang memintanya untuk bertemu. Lantas Kin mendatangi Singleton dan mendapatkan pertanyaan mengenai pria bernama Robert Navarro. Singleton menduga bahwa Kin bisa saja orang yang telah membunuhnya dan ia memberitahu Kin bahwa dirinya menemukan barang bukti, yaitu berupa kain dengan darah yang ditinggalkan oleh pembunuhnya. Dan setelah hasil lab keluar, maka ia akan segera mengetahui siapa yang telah membunuh Navarro. Di satu sisi, wrestler dan Samar menghampiri universitas. Di sana mereka berdua mendapat berita bahwa koin Lincoln mereka ternyata palsu. Setelah diperiksa oleh pihak asuransi yang menyelidikinya, pencuri itu melakukan pengalihan perhatian dengan menghidupkan bel alarm kebakaran sehingga dirinya bisa keluar dari ruangan presiden universitas dengan selamat. Sementara itu, Kin telah tiba di rumahnya dengan mayat Navarro yang ia bawa. Lalu ia mulai membersihkan diri untuk bersiap menghilangkan jasad dari Navarro dengan dokumen yang ia dapat di lokasi hitam. Cooper memberitahu Reddington bahwa setelah agennya tiba di sana, ia tak menemukan sang pencuri dan apabila polisi berhasil menemukan sidik jari pada koin itu, maka mungkin saja mereka akan mengetahui siapa yang memegang dan berusaha mencuri koin tersebut.
Reddington lantas memutuskan untuk menelepon Keane dan memberitahunya bahwa koin itu berhasil diamankan oleh MPD, serta ia meminta bantuan kepada Keane untuk mengamankan koin itu terlebih dahulu. Keane juga berniat untuk mendatangi tempat penyimpanan barang bukti karena MPD juga berhasil mendapatkan bukti tentang siapa yang telah membunuh Navarro. Lalu Keane mulai menghampiri Singleton untuk memberinya sebuah ponsel yang ia dapatkan dari saku Tom. Ia berharap pada Singleton bahwa ponsel itu dapat memberikan data dan petunjuk mengenai siapa yang telah membunuh Tom dan juga Navarro. Kemudian Keane meninggalkan Singleton dan mulai memasuki mobil dari Reddington. Di sana terdapat juga Dembe dengan laptopnya yang sedang melacak ponsel tersebut untuk mendapatkan kode keamanan kantor MPD. Di lokasi hitam, Cooper meminta kepada Aram untuk mencari tahu siapa itu Abraham Stearns. Aram yang telah mendapatkan informasi mulai menjelaskan bahwa Abraham adalah petugas pinjaman di Bank Republic Commerce Manhattan. Aram mengatakan truk yang menabrak mobil Reddington merupakan mobil dari klien Abraham. Keane dan Glenn yang telah menyamar mulai memasuki kantor polisi. Glenn mencoba melakukan pengalihan kepada petugas kepolisian, sementara Keane yang mendapatkan peluang itu mulai memasuki ruang penyimpanan barang bukti untuk mengambil koin yang berhasil diamankan oleh MPD. Setelah mendapatkan koinnya, Reddington mulai membuat kesepakatan dengan Abraham agar mereka dapat memecahkan kode dari koin itu bersama. Reddington mengatakan koin itu merupakan warisan yang ditinggalkan ayah Abraham kepadanya. Sementara Abraham menceritakan bahwa ayahnya dulu bekerja kepada bank yang menerbitkan koin tersebut. Setelah cadangan negara menghilang, ayahnya dituduh mencuri itu karena waktu tersebut hanya dirinya lah. Ayahnya dituduh mencuri koin tersebut karena waktu itu hanya ayahnya lah yang memiliki akses untuk itu. Ayahnya lantas mendapat hukuman, yaitu turun jabatan menjadi tukang pembersih di bank. Setelah ayah Abraham meninggal, Abraham mendapatkan surat wasiat dari jaksa. Di sana terdapat petunjuk dan kode bahwa Abraham harus segera memecahkan itu semua demi ayahnya. Saat ini Keane telah berhasil melelehkan mayat dari Navarro dan ia menemukan mata dari Navarro yang tak meleleh oleh cairan asam. Keane menduga bahwa mata itu bisa saja memberikannya petunjuk tentang pembunuh dari Tom. Salah satu pemecah kode Abraham menjelaskan, ketika keempat koin itu disatukan, maka mereka akan menemukan tata letak lokasi di mana dana cadangan itu disimpan. Koin itu menggambarkan bahwa letak dana itu berada di Denver dan uang tersebut terletak di ruang pemanasan. Abraham lalu mulai menyadari jika ayahnya memang mencuri uang itu, tetapi ia tak bisa mengeluarkannya. Lalu Abraham mulai menjelaskan tentang gedung tempat harta itu berada. Reddington dan Abraham mulai merancang rencana untuk mengeluarkan harta yang sedang mereka cari. Reddington dan Abraham lantas mulai menghampiri akuntan Reddington, yaitu Hawkins, untuk meminta bantuan. Hawkins sempat menduga bahwa Abraham akan mengkhianatinya, namun Abraham mengatakan bahwa Reddington lah yang mampu mewujudkan impian seumur hidupnya dan ia bersaksi demi makam ayahnya untuk tak mengkhianati Reddington. Lalu Reddington dan Abraham mulai memasuki bank dengan truk yang telah mereka bawa. Di sana mereka mulai memasukkan uang cadangan Reddington ke dalam bank. Abraham menegaskan bahwa itu semua adalah hak lahirnya dan Reddington tak boleh memilikinya, sehingga Abraham meminta kepada Reddington untuk kembali ke dalam truk dan menguncinya. Dengan obeng yang dimiliki oleh Reddington, ternyata ia berhasil keluar dari mobil dan mulai menghampiri Hawkins yang mengatakan dirinya benar untuk tak mempercayai Abraham. Abraham berhasil memasuki ruangan dana cadangan itu, tetapi di luar bangunan, Reddington dan anak buahnya sedang mempersiapkan rencana untuk mengeluarkan dana tersebut terlebih dahulu. Abraham yang telah berhasil memasuki ruang pemanas itu dan membuka salah satu mesin, berhasil melihat uang yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan. Sementara Reddington dengan mesin blowernya ternyata berhasil menyedot semua uang itu melewati ruang ventilasi udara. Lalu Reddington menelepon Cooper untuk memberitahu jika Abraham saat ini sedang merampok Bank Denver Mint. Saat itu Samar, wrestler dan anggota FBI akhirnya berhasil menangkap Abraham. Dan di lokasi hitam, Cooper berhasil mendapatkan koin dari Reddington kembali. Cooper meminta kepada Reddington untuk memberikan fakta, dan Reddington membeberkan faktanya jika ayah Abraham melakukan kejahatan di abad 20 dan Reddington melakukan kejahatannya di abad 21.
Cooper menjelaskan, tak ada yang menghilang dari Bank Denver sehingga Reddington menyimpulkan bahwa harta itu tetaplah mitos. Namun Cooper menginginkan fakta yang lain, yaitu apa saja yang telah diambil Reddington di barang bukti MPD, karena MPD baru saja mendapatkan jika barang bukti tersangka dalam kematian Tom, yaitu barang bukti Navarro, telah menghilang. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Kin yang menghampiri Reddington untuk bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Reddington mengatakan bahwa Kin telah memperdayanya dan Cooper, karena Cooper menduga jika Reddington lah yang telah mengambil kain dengan darah itu dari ruang bukti. Padahal faktanya Kin yang melakukan hal itu. Lalu Reddington bertanya kepada Kin di mana mayat Navarro itu berada. Tetapi Kin mengatakan bahwa semuanya telah terkendali dan ia menemukan fakta jika Navarro memiliki mata kaca yang mempunyai teknologi. Kin lalu meminta Reddington untuk membantunya. Lalu mereka berdua dihampiri oleh Bernard yang membawakan sebuah kotak. Di sana Reddington menukarkan koin dengan nilai $3 juta untuk sebuah topi dari Winston Churchill. Reddington meminta pendapat kepada Kin mengenai topi barunya dan Kin mengatakan bahwa topi itu terlihat luar biasa. Dan ternyata Reddington senang dengan pujian yang Kin berikan kepadanya. Episode 12 di season 5, scene dibuka oleh pria botak yang sedang mempersiapkan bahan bakar di rumah korbannya. Ia mulai membakar rumah itu dan ketika wanita membuka pintu, wanita itu ternyata ikut terbakar. Dan inilah The Cook, blacklister nomor 56 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Kemudian Scene bergerak kepada Kin yang mulai menghampiri Reddington. Kin mendapatkan kontak yang bisa membantunya memecahkan apa yang berada di dalam mata milik Navarro. Tetapi Reddington menitipkan laba-laba jorok kepada Kin karena dirinya tak bisa ikut ke sana dan ia harus memberikan daftar hitamnya kepada Satgas. Di satu sisi, Samar dihampiri oleh Reddington. Ia mengungkapkan bahwa dirinya tak ingin bertemu di tempat mahal seperti ini karena seolah-olah kejahatan bisa menghasilkan banyak uang. Reddington memberitahu kepada Samar bahwa The Cook, orang yang sering membunuh dengan membakar rumah, merupakan daftar hitam mereka berikutnya. Di lokasi hitam, Samar menjelaskan bahwa Reddington memberikan sebuah nama kepada mereka, yaitu The Cook, dan memberitahu bahwa Earl Fagan dapat membantu mereka menemukan The Cook. Earl Fagan merupakan penyidik kebakaran dan pembakar. Reddington mengatakan Earl meminta imbalan atas bantuannya, yaitu ia ingin bebas bersyarat. Di lokasi kebakaran, Earl mulai mencium aroma kebakaran dan menjelaskan bahwa sang pembakar ingin semua rumah itu membara dan melihat korbannya menderita untuk memuaskan gairahnya. Dan Earl mengatakan bahwa mereka mendapatkan pembakar yang cukup luar biasa. Kembali ke lokasi hitam, di sana Ara menjelaskan bahwa dirinya memiliki 4 kebakaran dengan pentagram dan prasasti terbalik seperti di rumah yang Earl periksa. Di setiap korban The Cook, ia lalai dalam salah satu kebakarannya, yaitu sebuah peternakan. Karena dokter IGD bernama Corinne, Egan berhasil selamat dari kebakaran tersebut. Setelah Samar menghampiri Egan, ia mulai menunjukkan pentagram yang memberitahu bahwa gambar itu berada di rumahnya pada saat kebakaran. Egan menjelaskan bahwa saudaranya menghampirinya saat itu dan mengajaknya jogging tengah malam, dan hal itulah yang menyebabkan mereka berdua selamat. Di satu sisi, Ressler mendatangi seorang pembuat buku satanis. Di sana ia mendapatkan informasi jika sang pembakar mungkin saja membuat korbannya untuk menebus dosa melewati api suci. Sementara itu, Reddington menghampiri rumah kontaknya, yaitu Tadashi, untuk memintanya membantu memecahkan apa yang ada pada mata Navarro itu. Tadashi menjelaskan biasanya benda seperti mata terdapat kamera dan mic, tetapi pada benda itu tak ada. Yang ada hanyalah file terenkripsi dengan ketat dan sulit untuk dibobol. Di lokasi hitam, Ara mendapatkan informasi bahwa beberapa jam sebelum kebakaran terdapat Honda merah yang terparkir di depan, dan di USA hanya ada 2 orang yang menyewakan itu. Dan Honda merah itu disewa oleh William Severs. Tetapi ketika Ressler dan Samar menghampiri kediaman dari Severs, mereka justru menemukan tulisan yang hanya bisa dibaca dengan sinar UV. Dan mereka tiba-tiba disergap oleh William. Lalu William mulai membakar tempat tinggalnya itu. Ressler sempat terjebak ke dalam kebakaran. Tetapi Ressler berhasil melarikan diri terlebih dahulu melewati kaca, dibantu oleh Samar. Lalu Ressler dan Samar mendapatkan bantuan dari Earl. Di sana Earl mendapatkan informasi jika William memiliki cek pada sebuah supermarket. Di lokasi hitam, Samar dan Ressler menjelaskan temuan mereka dan melihat rekaman CCTV. Cooper ternyata mengenali jika orang itu merupakan seorang pendeta karena di sakunya terdapat salib dan tulisan berhuruf T.
Sementara itu, di saat William sedang menunggu pesawat, ia dihampiri oleh seorang wanita yang mengakui dosanya karena ia telah selingkuh dari calon tunangannya dan berniat mengatakan kejujuran kepada suaminya. William memberitahu jika hasrat seperti itu pasti ada dan ia harus berani menanggung semua itu dengan memberikan kebenarannya pada suaminya. Di satu sisi, Tadashi memberitahu Reddington jika mata itu diciptakan oleh Vantage dan memancarkan lokasi mereka sekarang. Lalu mereka dihampiri oleh ibu dari Tadashi yang marah karena Tadashi berurusan dengan penjahat. Mereka dengan bergegas membawa Tadashi dan ibunya untuk meninggalkan rumahnya karena orang yang membunuh Tom sedang menghampiri mereka. Ressler dan Samar yang diberitahu oleh pendeta jika di sana pendeta mengatakan bahwa nama asli orang itu adalah Thomas Wetlass atau Tommy. Ia menjelaskan jika Tommy mempunyai penglihatan bahwa dirinya harus membakar wanita penggoda dan wanita yang menurutnya menarik. Karena dirinya berasumsi jika wanita itu adalah utusan setan dan ia harus melakukan penyucian lewat api. Saat itu, Reddington sedang mengungsikan Tadashi dan ibunya ke hotel suite dengan fasilitas yang lengkap. Reddington meminta maaf karena telah membuat mereka tak bisa ke rumahnya hingga kondisi aman terkendali lagi. Lalu Reddington mengatakan kejujurannya kepada Kin jika Tom terbunuh karena mengabaikan peringatannya untuk tak mengejar barang yang digali oleh Mr. Kaplan. Namun Reddington tak dapat mengatakan benda apa yang membuat Tom tewas. Dan Kin kecewa dengan hal itu karena Reddington ada di sini bukan untuk membantunya, melainkan hanya untuk menjaga rahasianya kembali aman. Ressler lalu mendatangi bar bandara tempat Tommy semalam berada. Di sana ia mendapat informasi jika ada seorang wanita yang bergabung duduk bersama Tommy. Lalu Ressler meminta untuk memberikan semua informasi yang bisa membantunya agar mengenali wanita tersebut karena wanita itu saat ini sedang dalam bahaya. Di lokasi hitam, Samar menjelaskan jika Tommy dikeluarkan karena dirinya terlibat dalam perbuatan seksual dengan wanita, sehingga Tommy menyimpulkan jika wanita yang menggodanya merupakan godaan setan yang harus ia sucikan melalui api. Ara mendapatkan informasi dari sistem pengenalan wajah FBI jika wanita yang bersama Tommy semalam adalah Claire Anna Homan, seorang desainer grafis di butik Arlington. Lalu Cooper meminta kepada Aram untuk menghubungi wanita itu dan memberitahukan jika dirinya kini dalam bahaya. Claire yang sedang menghampiri wanita tersebut tiba-tiba dihampiri oleh Tommy, dan ketika Claire mencoba melarikan diri, Tommy dengan segera memegangnya dan meminta Claire untuk segera ikut dengannya. Saat itu, Claire telah terbungkus rapat dengan selotip di tubuhnya. Tommy mengatakan jika ironis pada saat di bar itu Claire menawarkan tubuhnya dan ia merasa bahwa melalui Claire pendekatannya dengan Tuhan semakin menguat dan Tommy mulai mencium Claire, tetapi ia tak nyaman dengan hal itu dan mulai menamparnya. Tommy lalu memakai baju dan celananya yang basah lalu bersiap untuk membakar rumah. Namun saat ia mendengar suara mobil dari FBI, ia mulai melarikan diri. Sayangnya Tommy tak bisa melarikan diri karena dirinya telah terkepung dan lalu ia mulai memberikan kebenaran jika Claire telah menggodanya dengan seks dan mulai melumuri badannya dengan cairan untuk ia bakar sendiri. Samar yang menghampiri Reddington memberitahunya jika Blacklister itu ternyata membakar dirinya sendiri dan Vegan saat ini sedang melakukan sidang bebas bersyarat. Sementara Tadashi dengan gembira mengatakan jika dirinya telah berhasil memecahkan kodenya dan mendapatkan lokasi keberadaan mereka. Ketika Reddington, Dembe dan Kin menghampiri lokasi itu, mereka tak menemukan apa-apa. Lalu Kin merasa jika tempat itu telah direkayasa. Kemudian mereka menemukan mesin yang canggih dan sebuah catatan yang berisi "We know the truth." Sementara itu, Ressler saat ini sedang melakukan kesaksiannya untuk kebebasan Vegan. Ia mengatakan jika semua orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Di lokasi hitam, Samar menghampiri Cooper untuk memberitahunya bahwa Vegan saat ini telah bebas. Dan Cooper bertanya kepada Samar apakah ia tahu mengapa Reddington menginginkan Vegan bebas. Dan scene terakhir di episode kali ini menampilkan Vegan yang sedang berjalan keluar dari penjara dihampiri oleh Reddington. Di sana Vegan kebingungan kenapa Reddington tahu dirinya telah bebas. Reddington mengatakan jika Vegan berhutang kebebasan kepadanya dan ia meminta Vegan untuk tak melakukan dua hal, yaitu pertama, tak menyalakan api dan kedua, menyalakan api sesuai instruksi Reddington. Sementara itu, Kin dan Reddington sedang melihat Agnes yang berada bersama teman-temannya di taman kanak-kanak. Reddington mengatakan bahwa mereka akan segera mengakhiri ini agar Kin tak melewatkan satu hari lainnya tanpa keberadaan dari Agnes. Episode 13 di season 5, scene dibuka di New York. Di sana terdapat seorang pria bernama Tim. Ia memberitahu kepada teman-temannya bahwa dirinya adalah seorang penjual senjata.
Temannya lantas mengolok Tim dan mengatakan jika akibat senjata yang ia jual dengan murah mengakibatkan angka kriminal yang tinggi. Dan salah satu teman Tim mendekatinya lalu ia mengatakan jika mereka di sana bukan untuk mengejeknya, melainkan untuk menghukumnya. Kemudian Tim tiba-tiba dipukul oleh botol minuman sehingga menyebabkan dirinya tak sadarkan diri. Ketika Tim tersadar, ia menemukan jika dirinya telah terikat dan teman-teman mereka sedang berpakaian APD dan akan segera menguburnya. Dan inilah The Invisible Hand, blacklister nomor 36 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Kemudian scene bergerak kepada Kin yang dihampiri oleh detektif Singleton. Singleton mengatakan jika dirinya hendak memberikan barang kepada Tom dan menduga jika Kin telah mengambil barang bukti terkait pembunuhan dari Navarro. Setelah melihat barang-barang milik Tom, ia mulai teringat sesuatu dengan kunci koper miliknya. Dan di dalam koper itu ternyata terdapat buku catatan serta kartu pos dari Hotel Oleander. Di klinik hewan milik Reddington, terdapat Sama dan Reddington yang sedang melihat berita terkait anak kecil yang melihat pemakaman di ladang. Reddington memberitahu kepada Samar jika beberapa hari lalu, Tim Gorman, pemilik perusahaan perakit senjata, telah dinyatakan menghilang. Reddington menduga bahwa itu adalah ulah dari kelompok provokatif yang bernama The Invisible Hand yang bergerak berdasarkan melihat korban moralnya. Di lokasi hitam, Samar memberitahu wrestler, Cooper, dan Aram jika Reddington menduga The Invisible Hand merupakan orang yang telah membunuh Tim di kuburan dangkal di Brantford. Aram menjelaskan jika lokasi tempat tersebut merupakan daerah beracun yang sangat sempurna untuk membuang atau menyembunyikan mayat. Saat ini The Invisible Hand sedang melakukan pertemuan di tempat Zeke. Mereka semua khawatir polisi akan menemukan bukti terkait pembunuhan mereka. Salah satu pria memberikan dokumen terkait Anna Hopkins. Para anggota yang tadinya berniat untuk berhenti melakukan itu kembali, lantas mengurungkan niat karena telah melihat Anna Hopkins dan mereka semua menginginkan Anna untuk dihukum. Wrestler dan Samar yang telah tiba di TKP mendapatkan informasi jika telah ditemukan 9 mayat yang memiliki otopsi serupa, yaitu dikubur hidup-hidup. Dan saat ini Wrestler serta Samar telah memiliki 4 nama yang memiliki latar belakang yang tak memiliki moral. Sementara itu, Reddington kedatangan Anthony Pagliaro yang mengatakan jika dirinya saat ini sedang dalam bahaya dan dirinya akan dibunuh karena narkoba yang berhasil dirinya temukan. Anthony ingin untuk meminjam uang kepadanya dan Reddington bertanya untuk apa uang yang ia akan pinjam. Anthony menjelaskan jika dirinya sedang dekat dengan seorang gadis dan ia berniat untuk menggunakan uang itu agar bisa menyedot lemak. Di lokasi hitam, Aram menjelaskan bahwa dirinya telah melihat 730 foto dan tak menemukan apapun, kecuali satu foto yang berhasil menangkap seorang pria mengunjungi TKP tanpa menggunakan pelindung apapun. Masih di lokasi hitam, Kin berhasil mendapatkan informasi dari Cooper terkait Oleander yang Tom masih selidiki. Cooper menjelaskan bahwa Oleander merupakan nama dari seorang agen Rusia yang beberapa tahun lalu diyakini tinggal di Amerika Serikat dengan nama samaran tetapi tak pernah terbukti. Lalu Kin mulai menghampiri lokasi agen Rusia itu berada. Ia mulai mengetok sebuah gubuk. Agen itu keluar dan kaget setelah mendengar jika orang yang menghampirinya adalah Elizabeth Kin. Kembali ke lokasi hitam, Aram menjelaskan keempat mayat yang ia temukan memiliki motif karena moral. Dan salah satu mayat yang mereka temukan pernah melakukan kontak dengan pria yang tertangkap di foto, yaitu Stephen Altman, yang pernah menggugat mayat hakim atas kematian orang tuanya. Setelah tiba dan melihat-lihat di tempat bandar narkoba bernama Big Willie, mereka dihampiri oleh pengedar narkoba lainnya yang mengakibatkan perang pengedar. Anthony menjadi korban salah tembak karena saat itu mereka tak bisa melihat dengan jelas, sementara Reddington mengusahakan untuk membawa Anthony ke rumah sakit. Wrestler dan Samar yang saat itu sedang menghampiri kediaman Stephen berada, mulai menemukan jika salah satu rumah mengeluarkan asap dan mereka mulai menggerebek masuk ke dalam rumah tersebut. Tetapi tak ada satu orang pun di sana dan Wrestler menduga jika Stephen mungkin sudah lari mendengar kedatangan mereka. Kemudian mereka melihat alat canggih yang kemungkinan berfungsi sebagai pelacak. Masih di lokasi hitam, mereka berhasil mendapatkan lokasi dari sasaran The Invisible Hand selanjutnya. Aram menggunakan kemampuannya dan mengetahui jika target mereka selanjutnya berada di salah satu hotel di lantai 17. Di satu sisi, Kin mendengar cerita tentang Katarina dari agen tersebut. Ia juga bertanya apakah mungkin Katarina saat ini masih hidup karena Kin kenal seorang kolonel di Spetsnaz yang mengatakan jika Katarina masih hidup. Namun agen itu mengatakan jika dirinya tak pernah mendengar kabar dari Katarina semenjak kepergiannya
ke Amerika. Ketika Samar dan Ressler menghampiri hotel, Aram berhasil mendapatkan informasi mengenai siapa target mereka selanjutnya, yaitu Anna Hopkins yang merupakan wakil presiden eksekutif Optimize, sebuah perusahaan dalam inisiatif energi hijau. Cooper yang berada di sana menjelaskan jika sebelum Anna menyelamatkan dunia dengan perusahaannya, tampaknya ia dulu pernah mencemarinya karena dulu dirinya bekerja di sebuah perusahaan yang menghasilkan limbah kimia. Anna yang sedang berada di kamarnya dihampiri oleh Stephen yang menyamar sebagai kurir. Anna memastikan pengiriman itu dengan menelpon bagian keamanan hotel dan bertanya mengenai paket itu. Dan setelah Stephen diminta untuk menandatangani daftar tamu terlebih dahulu, Anna membuka pintunya untuk berterima kasih kepada petugas pengaman. Tetapi ia terjebak karena itu bukanlah petugas keamanan hotel yang asli. Stephen dan anggotanya mulai membawa Anna untuk meninggalkan hotel. Namun setelah mereka keluar, mereka mendapat gangguan dari Ressler, Samar dan anggota FBI yang baru saja tiba. Mereka mengalami adu tembak yang menyebabkan 2 anggota The Invisible tertembak dan 1 berhasil tertangkap. Setelah sadar dari pingsannya, Anna bertanya apa yang ingin mereka lakukan. Stephen menjawab jika Anna akan merasakan semua yang mereka rasakan ketika mereka menguburnya hidup-hidup. Tetapi Anna memberikan pembelaan yang mengatakan jika dirinya sudah tak melakukan bisnis seperti itu lagi dan ia berusaha untuk menebus apa yang telah dirinya perbuat. Salah satu anggota yang berhasil tertangkap mulai diwawancarai oleh Samar dan Ressler. Anggota itu sempat mengulur waktu hingga akhirnya wanita tersebut memberitahu bahwa Stephen akan membawa Anna ke ladang penuh racun tersebut. Setelah tiba di lokasi, anggota The Invisible Hand yang tertembak menekankan mengapa FBI bisa menemukan mereka. Namun Stephen menjelaskan jika FBI sempat menghampirinya dan menegaskan apabila ia memberitahu mereka, maka mungkin anggota yang lain akan membatalkan rencananya. Tetapi rekannya mengatakan bahwa mereka memiliki alasan untuk hidup karena mereka memiliki keluarga dan kehidupan. Sementara itu Willie mulai menghampiri Reddington. Di sana Reddington membahas bahwa keinginannya membantu Anthony karena dirinya ingin balasan pamrih. Dan Reddington menawarkan pekerjaan kepada Willie yaitu sindikat NAS. Namun Willie mengatakan jika dirinya sangat ragu karena NAS tak tersentuh. Dan ia mengatakan bahwa NAS itu sendiri dilindungi oleh polisi. Kembali kepada Stephen. Di saat ia sedang menggali kuburannya, ia dihampiri oleh FBI. Stephen sempat melakukan kejar-kejaran dengan Ressler. Sementara itu, Samar mencoba membawa Anna keluar dari kuburannya untuk menyelamatkannya. Beruntung Ressler berhasil menandingi kecepatan Stephen ketika berlari hingga akhirnya ia berhasil menangkapnya. Di lokasi hitam, Ressler mendapat pernyataan jika Stephen dan The Invisible Hand mengakui jika mereka telah membunuh semua orang itu. Dan Stephen menjelaskan bahwa dirinya bangga akan hal tersebut karena cerita tentang dirinya dan The Invisible akan menjadi legenda. Cerita itu adalah tentang 6 bocah yang tinggal di jalan buntu dan mengira dunia itu adalah tempat yang indah. Sehingga suatu hari mereka harus melihat orang yang mereka cintai jatuh sakit dan meninggal. Dan pembunuhnya tak pernah bertanggung jawab. Serta salah satu temannya meninggal karena penyakit sama yang membunuh orang yang mereka cintai. Sehingga ketika 5 orang itu bertemu di makam tersebut, sebuah rencana pun muncul. Rencana baru untuk mengubah dunia dengan cara yang kejam. Sekejam dunia kepada mereka. Di satu sisi, Reddington mendapatkan telepon dari agen Rusia itu yang mengatakan jika Masha menghampirinya dan mencoba untuk melacak Oleander. Dan tampaknya Kin menghampirinya karena ia yakin dengan melacak Oleander akan memecahkan masalah pembunuh Tom. Agen itu menegaskan bahwa dirinya tak memberitahu Kin apapun, serta meminta kepada Reddington untuk memberitahu kebenarannya. Kemudian Reddington mulai menghampiri Bobby dan Reddington mengatakan jika dirinya ingin mengetahui tentang Tony Maker yang sempat melakukan pekerjaan dengan The Invisible Hand. Yaitu Tony menciptakan alat pengintai hebat untuk The Invisible Hand dan Reddington mengancamnya untuk memberitahu di mana ia bisa bertemu dengan Tony Maker. Saat ini Reddington telah berhasil menghampiri Tony Maker dan memintanya untuk mengetahui perencang mata milik Navarro. Tony memberitahu jika dirinya baru saja berbicara dengan orang yang sedang Reddington cari. Mereka berdua membicarakan mengenai alat pengintai yang sangat canggih. Dan Reddington berhasil menduga siapa orang itu serta berterima kasih atas bantuan yang Tony berikan kepadanya. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Reddington mulai menghampiri Anthony dan memberitahunya bahwa ia tak boleh bergerak dan tak boleh melepaskan alat sedot lemak yang telah menempel kepadanya. Dan scene terakhir di episode kali ini berada di lokasi hitam. Kin mengatakan kepada Cooper jika dirinya ingin kembali bertugas untuk memecahkan siapa yang telah membunuh Tom. Karena ia menduga orang yang telah membunuh Tom berada di pihak kepolisian. Maka dari itu Kin membutuhkan bantuan dari Cooper dan semua orang dalam satgas ini agar ia bisa membereskan semuanya. Sementara itu Singleton menghampiri apartemen Kin dan melihat semua progresnya untuk mencari pembunuh Tom. Lalu ia menelepon Ian dan memberitahu jika Kin bisa saja
saja menjadi sumber masalah mereka. Dan episode 11, 12, 13 di season 5 berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan series dari The Blacklist. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau series selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini dan klik tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.